atau mungkin bisa jadi dengan kombinasi jadi 4-3-3 ya. Di back tengah Matthijs de Ligt, Daley Blind sesuai dengan yang diprediksi. Frenkie de Jong main, Georginio Wijnaldum main, Memphis Depay main, Steven Berghuis juga main ya. Yang menurut gua nomor satu aneh adalah dari kiper dulu ya. Jadi gua nggak tahu kenapa ini kok ya Frank de Boer nih memainkan Tim Krul ya. Padahal ada Jesper Cillessen yang biasanya dipasang sebagai kiper utama, ataupun juga Marten Stekelenburg yang gua bilang di preview penampilannya nih lagi moncer, lagi sangat bagus bersama Ajax ya. Lalu Kenny Tete, Kenny Tete bermain bersama Fulham. So far so good, tapi ya walaupun di pilihan lain itu kan ada Patrick Van Aanholt contoh ya. Anyway. Lalu back kiri juga ya, Owen Wijndal. Sorry, itu untuk Patrick Van Aanholt ya. Tadi biasanya kan ditempati oleh Patrick Van Aanholt ya. Martin de Roon juga menurut gue nih sekali lagi kejutan ya, karena biasanya di situ dipasang Davy Klaassen ya. Gua nggak tahu pertimbangannya Frank de Boer apa. Doniel Malen juga ya. Malen ini kan dia bagus bersama PSV, tapi menurut gua ya experience-nya masih kurang ya. Sementara kalau kita lihat di bangku cadangan ini kan ada Steven Bergwijn, ada Ryan Babel yang katanya di konferensi pers Frank de Boer bilang ya dia dipanggil karena punya pengalaman ya, tapi ternyata tidak dipasang. Dan ini menurut gue ya again sih ya tanda tanya besar sih. Dan ini menurut gue dari line up aja ini sudah aneh lah katakanlah ya yang ditampilkan oleh Frank de Boer ya. Awal-awal pertandingan ini possession berganti ya, dari Turki diganti ke Belanda. Belanda dapat beberapa peluang. Belanda mulai pelan-pelan menguasai possession ya. Lalu ada corner yang didapat oleh Belanda. Lalu Turki melakukan serangan balik cepat. Pemain Belanda nih kececeran katakanlah ya. Jadi tidak tahu siapa harus ngawal siapa. Yang penting mundur dulu, dan ketika itu langsung dengan cepat ya. Tadi pemain Turki itu Burak Yilmaz mencetak gol, sekalipun juga itu bolanya deflected ya, kena Matthijs de Ligt kalau nggak salah ya, bahunya or something. Tapi yang jelas 1-0. Ketika 1-0 gue sih berpikir masih bisa game on, karena Belanda menguasai possession. Belanda pelan-pelan merengsek masuk ke sepertiga pertahanan dari Turki. Gue pikir sih ya mungkin just a matter of time ya, hanya tinggal waktu saja Belanda mampu menyamakan kedudukan ya. Betul, Daley Malen dapat peluang tapi tendangannya masih lemah lah katakanlah ya. Lalu Turki melakukan serangan balik dari sisi kanan, dan ya menurut gue Doniel Malen melakukan pelanggaran. Menurut gue pelanggarannya pun juga ya kelihatan lack of experience gitu loh. Menurut gue ya terlalu naif lah pelanggaran di kotak penaltinya oleh Malen ini. Dan ya penalti 2-0, dan ketika 2-0 ini gue berpikir waduh ini akan susah ya. Dan golnya pun juga ya mendekati di tengah pertandingan ya. Jadi Belanda menurut gue kalau pingin all out bisa jadi, ataupun Turki akan turun lebih bertahan bisa jadi juga ya. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Turki tidak langsung secara ekstrim turun, mereka pelan-pelan ya. Artinya mereka tidak langsung rapat ke belakang, tapi mereka masih tetap berusaha untuk menguasai possession, berusaha untuk terus membuat atau membuka peluang ya. Di akhir babak pertama itu ada corner, Matthijs de Ligt dapat sundulan yang dikira masuk, ternyata tidak ya. Menurut gua ya itu sebenarnya mungkin ada pertanda kali ya, karena kan ya bolanya sudah kena mistar dulu, lalu ya pertanda sial lah mungkin kalau gua pikir ya, karena agak gak masuk akal. Dan Matthijs de Ligt juga sundulannya itu kan ketika melakukan sundulan dia tuh sebenarnya free gitu loh ya. Gua pikir aduh ini betul-betul sial gitu loh. Dan ya overall kalau menurut gue sih tadinya gue sempat berpikiran Belanda mungkin hanya kurang beruntung ya. Lalu masuklah babak kedua, baru berjalan 30 detik akan Çalhanoğlu ini buat gol yang menurut gue golnya keren ya. Karena apa ya,
pemain Belanda belum siap, serangan pertama dari Turki, tendangannya bisa pojok seperti itu ya menurut gua, dan itu juga dari luar kotak penalti. Menurut gua ini istimewa, dan sekaligus menurut gua ini meruntuhkan apa ya, mental lah bisa dibilang ya, bukan cuman pemain, mungkin supporter juga ya, karena setelahnya ini ya gue berpikir aduh ini masih Turki ini pintar untuk memanfaatkan gitu loh. Mereka ini tidak begitu menguasai possession, tidak begitu menguasai peluang, tapi mereka bisa memanfaatkan apa ya, celah-celah ya, seperti ya itu tadi, celah di babak kedua ya, di menit-menit awal di mana pemain ini belum konsentrasi sepenuhnya. Hakan Çalhanoğlu ini sangat cerdik, dia ya mengambil keputusan yang tepat, dia ada space, dia tendang ke pojok 3-0 ya. 15 menit awal lalu benar-benar dikuasai oleh Belanda, baik dari sisi possession ataupun juga dari sisi peluang ya. 1-2 sentuhan mulai diperagakan tuh bisa masuk ke kotak penalti. Cuman tadi gue pikir ya kurang tajam ya, karena ya strikernya menurut gue aneh sih posisi Memphis Depay ini diberikan apa ya sebagai ujung tombak ya. Biasanya dia ini lebih bekerja untuk mencari ruang, providing ya, atau ya penyedia lah katakanlah untuk striker utama, tapi kali ini dia justru ditempatkan sebagai striker utama. Ini sesuatu yang menurut gua apa ya tidak biasanya sih ditampilkan oleh Frank de Boer ya. Belanda sempat memperoleh beberapa kali tendangan bebas ya, yang gue catat ini ada 2 di area penalti, artinya dekat area penalti, dan tidak mampu dimanfaatkan dengan baik ya, yang di Algujonya ini oleh Steven Berghuis ya. Satu melenceng tipis, yang satu lagi kena pemain Turki ya. Lalu ya baru setelahnya yang gue juga heran adalah pergantian pemain. Jadi setelah 3-0 ini baru pada menit ke-62 ya, Martin de Roon ini diganti oleh Luuk de Jong ya. Setelahnya di menit ke-69 ini menggantikan lagi 2 pemain, Malen digantikan oleh Klaassen, TT digantikan oleh Dumfries ya. Dan TT digantikan oleh Dumfries ini gue juga berpikir ya posisinya sama-sama gitu loh, back kayak kanan gitu. Tapi menurut gue ya ini ada apa kok diganti, kenapa kok nggak dari awal gitu loh. Dan gue juga menilai ya apa namanya, pergantian dengan jangka waktu yang lumayan dekat. Setelah ketinggalan 3-0 tidak langsung bereaksi, setelahnya baru bereaksi menggantikan 3 pemain. Gue pikir ini strategi yang aneh gitu loh, kok tidak ada sisi urgensinya ketika 3-0 gitu, tidak langsung melakukan pergantian atau bahkan dari babak kedua awal ya. Ini yang gue tidak mengerti dari strateginya Frank de Boer. Tentu saja dia punya pertimbangan sendiri ya, dan pertimbangan gue adalah ringan amatiran ala gue. Ya Belanda terus menyerang, setelahnya Turki juga melakukan serangan balik yang cepat dan cukup berbahaya ya. Lalu ya akhirnya di menit ke-74 Davy Klaassen mampu memperkecil ketinggalan jadi 3-1 ya. Dan di menit ke-32, di menit ke-76 ya, 1 menit 3-2 Luuk de Jong. Itu gua pikir tadi Davy Klaassen yang bikin gol, ternyata Luuk de Jong ya. Nah, tadinya gua pikir setelah posisi 3-2 ini ya Belanda nih game on lagi ya, bisa cari momentum untuk at least menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru ini yang gua nggak habis pikir ya. Pemain Belanda seperti terlihat setiap kali ya, sering kali ketika Turki ini melakukan serangan seperti kayak kocar-kacir ya. Dan fatalnya adalah ya pelanggaran tadi kalau nggak salah dilakukan oleh Wijnaldum ya, kalau nggak salah ya, di ya daerah kotak penalti di daerah tengah. Itu kan bagi yang sering latihan bola ya, itu kan kalau latihan tendangan bebas ya pasti areanya ya di situ-situ aja gitu, dan area sehari-hari latihan tendangan bebas. Dan ini dikasih di daerah situ gitu, dan pada saat pelanggaran itu terjadi, gue sudah berpikiran wah ini konyol gitu, dan bukan berarti dan bisa jadi akan terjadi gol, dan ternyata betul ya, dieksekusi dengan bagus oleh Burak Yilmaz ya, hat-tricknya dia 4-2. Setelahnya ganti pemain lagi, Van Aanholt masuk, Daley Blind out, diganti Gravenberch. Ya menurut gua ini sudah telat ya. Jadi kalau bisa dilihat dari banyaknya pergantian yang dilakukan oleh Belanda, berarti strategi itu tidak berjalan gitu loh. Satu, strategi tidak berjalan. Yang kedua, gue melihat ada sisi panik gitu ya.
panik yang telat. Tapi ini kan ya menurut gua harus apa ya? Ya harus ada evaluasi lah dari KNVB, dan sempat mendapatkan penalti di menit akhir. Memphis Depay gagal juga. Jadi menurut gua ini sudah apa ya? Ultimate lah, komplit sialnya Belanda di pertandingan pertama melawan Turki ya. Turki sendiri menurut gua sih ya bermain apa namanya? Bermain cerdik, mampu memanfaatkan situasi, mampu memanfaatkan kesempatan yang kecil ya. Dan ya selamat lah buat Turki ya. Ini modal yang bagus banget untuk mereka. Selanjutnya Belanda ini akan bermain kandang melawan Latvia ya. Kalau gua ngelihat ini ya Norway menang, Turki menang, Montenegro juga menang. Jadi so far ini ya Belanda ini ada di posisi yang kurang menguntungkan sekarang ya. Dan khusus untuk Frank de Boer sih, gua bukan fansnya dia. Gua juga tidak impress ya ketika dia ditunjuk menjadi pelatih timnas Belanda, karena gua punya pikiran lain ya. Gua pribadi punya calon lain ya, yang di luar dia. Dan ya kita lihat ya pertandingan melawan Latvia, setelahnya akan melawan Gibraltar. Ini kan apalagi Gibraltar ya, Latvia lah katakanlah, ini kan tim tier kedua ya, bukan tier pertama di Eropa ya. Kita lihat seperti apa. Yang gue lihat adalah, yang ingin gue lihat nanti itu bukan cuma menang kalah skor berapa ya, tapi lebih ke ya permainan itu sendiri ya. Karena kalau permainannya cuma seperti itu aja ya, Belanda ini saingannya cukup berat loh. Ada Turki yang sudah memenangkan pertandingan pertama, dan seperti yang gue singgung di preview ada Norway juga ya. Dan Belanda ini ya wajib menang melawan tim-tim macam kayak Latvia, Gibraltar, Montenegro pun bisa jadi apa namanya, bisa jadi batu sandungan ya kalau penampilannya Belanda seperti ini aja ya. Patut kita simak sih, atau kita saksikan ya. Beruntung banget ini Frank de Boer selanjutnya melawan Latvia dan Gibraltar ya. Cuman ya gue harapkan at least dari KNVB ada evaluasi lah. Kalau tidak ya bisa jadi agak berat ya peluang Belanda untuk melangkah ke babak selanjutnya, ke babak putaran penalti Piala Dunia. Karena again ya, yang dicari, yang harus Belanda ambil poin itu bukan melawan tim Gibraltar, bukan melawan Latvia, tapi justru melawan tim seperti Norway, melawan Turki yang ya mereka sudah kalah duluan melawan Turki ya. Sekian dulu, thanks for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.